والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada iman terhadap hari akhir. Yang perkara pertama berhubungan dengan hari akhir apa? Indak Maulana kubur. Taib dan dhabit keimanan terhadap hari akhir diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemarin bagaimana? Taib, yaitu beriman dengan semua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian. Al-iman bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Taib. Dan kemarin kita mempelajari perkara yang pertama yaitu fitnatul qabr, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pertama kali. Yang dimaksud dengan fitnatul qabr itu apa? Indak ya Iqbal. Nah, yaitu ujian yang berupa pertanyaan yang diajukan kepada mayit yang baru dikubur. Tentang apa saja? Humam man rabbuk wa madinuk. Yang ketiga wa man nabiyyuk. Baik. Sekarang kita baca kelanjutan pembahasan ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala al-amrul awwal fitnatul qabr. Wal fitnatu lughatan al-imtihanu wal ikhtibar. Fitnah secara bahasa maknanya adalah imtihan dan ikhtibar, bermakna ujian. Wal muradu biha huna su'alul malakaini lil mayyit. Dan yang dimaksud dengan fitnah di sini yaitu pertanyaan dua malaikat kepada si mayit yang baru dikubur. Malakain, dua malaikat. Siapa mereka ini? Indak ya Hudzaifah. Munkar wa Nakir. Sebagaimana telah kita lewati dulu pada pembahasan al-imanu bil malaikah. Lihada qala fa ammal fitnatu fa innan nasa yuftanuna fi quburihim. Adapun fitnah maka sungguhnya manusia itu mereka diuji di kubur-kubur mereka, yaitu diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh kedua malaikat tersebut. Fayuqalu lirrajul ay al-mayyit sawa'un kana rajulan aw imra'atan. Maka dikatakan kepada ar-rajul, yang dimaksud di sini dengan rajul adalah mayit, baik dia itu laki-laki atau perempuan. Wala'alla dzikra ar-rajuli min babit taghlib, dan kemungkinan penyebutan dengan lafaz rajul itu masuk dalam bab taghlib, yaitu menyebutkan sesuatu yang mendominasi. Dan ini banyak kita dapati dalam nas. Nah, datang dengan lafaz rajul tapi juga dimaksudkan di dalamnya para wanita.
Sehingga makna fayuqalu lirajul, maka dikatakan kepada seseorang, man rabbuk, siapa Rabbmu, dan seterusnya. Thumma dzakara al-as'ilata allati tuwajjahu ilal mayyit. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada si mayit. Wa ma yujibu bihil mu'min wa ma yujibu bihi ghairul mu'min, dan beliau juga menyebutkan setelahnya tentang perkara yang seorang mukmin menjawab dengannya dan hal yang seorang selain mukmin menjawab dengannya. Telah disebutkan dalam matan, adapun mukmin maka dia menjawab fa yaqulul mu'min rabbi Allah wal islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Adapun ghairu mukmin minimalnya adalah murtab yang memiliki keraguan. Dia menjawab la adri, tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Wa ma yakunu ba'da hadhihi al-ijabati min na'imin aw 'adzab, dan beliau juga menyebutkan tentang apa yang akan terjadi setelah jawaban ini berupa kenikmatan-kenikmatan atau azab. Qala wal imanu bi su'alil malakain wajibun. Ingat-ingat, beriman tentang pertanyaan dua malaikat ini hukumnya apa? Nabil, wajib. Hukumnya wajib. Sekarang kalau ditanya apa dalilnya? Litubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits, karena tetapnya hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Sebab kita beriman dengan khabar yang disampaikan oleh Nabi wajib, maka beriman tentang perkara ini ya wajib. Bahkan khabar-khabar tersebut iya belughu majmu'uha haddat tawatur, yang mencapai derajat mutawatir apabila dikumpulkan semua hadis-hadis tersebut. Naam. Sebagaimana hal ini juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau katakan, wa qad tawataratil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabri wa na'imihi liman kana lidzalika ahlan wa su'alil malakaini fayajibu i'tiqadu thubuti dzalika al-imanu bih. Telah mutawatir khabar-khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tetapnya adab kubur dan nikmat kubur bagi orang yang pantas mendapatkannya, dan juga tentang pertanyaan dua malaikat, sehingga wajib untuk meyakini tetapnya hal tersebut dan beriman dengannya. Naam. Ya rahmukallah. Di antara dalil yang menegaskan tentang hal tersebut, karena tidak dibawakan di dalam asal kitab, yaitu hadis apa? Tentang adab kubur dalam Mabadi' Mufidah. Indaka Wahyu, sudah selesai kan? Tayyib. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sangat mudah dan jelas. Azabul qabri haqqun, azab kubur itu hak, berarti sesuatu yang mesti adanya. Adapun berhubungan dengan fitnatul qabr, ujian atau pertanyaan di kubur, na'am, mad dalil ala dzalik inda yarifi. Nah, dan di antara dalil yang tegas dalam masalah ini yang pendek ikhwani fillah, hadis Asma bintu Abu Bakr radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Naam,
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum." Sungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian itu akan diuji di kubur-kubur kalian. Ini jelas. Maka diingat-ingat, ini yang mudah, ikhwani fillah, diingat-ingat untuk fitnah kubur hadis Asma. Untuk azab kubur hadis saudarinya yaitu Aisyah. Mudah. Hadis Asma lafadznya mudah. Innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Mithla aw qariban min fitnatid dajjal. Sampai di sini aja cukup insyaallah. Naam, annakum tuftanuna fi kuburikum. Sungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian itu akan diuji di kubur-kubur kalian. Semisal atau hampir mendekati seperti fitnah dajjal. Nah, demikian pula hadis Bara bin Azib yang panjang, juga hadis Abi Hurairah dalam Sunan Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kubiral mayyit atahu malakan aswadan azraqan." Apabila mayat dikubur, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang berwarna hitam dan azraqan, duanya kebiruan. Yuqal al-munkar wal akhar an-nakir. Ini juga penegasan nama dua malaikat tersebut, Munkar wa Nakir. Hadis disahihkan oleh Syalbani, atau hadis dikatakan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami', sanadnya hasan. Tayyib. Yang butuh diingat karena mudah, ikhwan, hadis apa tadi? Hadis Asma. Karena banyak sekali dalil dalam masalah ini, ambil yang mudah. Naam. Qala wa yadullu ala dhalika al-Qur'anul Karim fi qawlihi ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan menunjukkan tentang hal tersebut yaitu Al-Qur'anul Karim pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim. Allah berikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit. Nah, dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia maupun di akhirat. Dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Bagaimana kita berdalil dengan ayat ini? Berdasarkan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bara. Faqad akhraja Syaikhan min hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qoulihi ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit nazalat fi adzabil qabr. Zada Muslimun wa yuqalu lahu man rabbuk, fayaqul rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad. Fadzalika qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit turun pada azab kubur. Dan terkadang diistilahkan azab kubur masuk di dalamnya fitnatul kubur, karena lulusnya seseorang dalam fitnah itu akan menentukan, lulus tidaknya dia dalam fitnah itu menentukan dapat azab atau dapat nikmat. Nah, di sini orang-orang yang beriman diberi kekokohan, dan yang menunjukkan bahwasanya tasbit, kekokohan itu berhubungan dengan jawaban ketika diuji adalah riwayat Muslim, dikatakan kepada dia, man rabbuk, siapa rabbuk, fayaqul rabbi Allah wa nabiyyi Muhammad, dan nabiku Muhammad. Nah, inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit.
Orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan dengan perkataan yang kokoh, yaitu perkataan yang benar ketika menjawab pertanyaan dua malaikat itu. Qala wal qawlu tsabit huwa kalimatut tauhid allati thabatat fi qalbil mu'min bil hujjati wal burhan. Dan qaulu tsabit yaitu kalimatut tauhid yang kokoh di hati-hati seorang mukmin dengan hujjah dan burhan, sehingga dia mampu menjawab pertanyaan ini. Menyatakan Rabbi Allah, tauhid. Nabi Muhammad, ini juga tauhid. Karena tauhid, tauhidullah dan tauhidur rasul, yaitu menjadikan rasul sebagai satu-satunya yang diikuti. Sebagian mengistilahkan dengan tauhidul mutaba'ah. Wa tathbitul mu'minina biha fid dunya annahum yatamassakuna biha. Dan pengokohan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid ini di dunia, bahwasanya mereka berpegang teguh dengannya. Walau nalahum fi sabiliha ma nalahum minal adza wat ta'dzib. Walaupun menimpa mereka di jalan tauhid tersebut apa saja yang mereka rasakan berupa gangguan dan azab, mereka tetap kokoh. Dan kekokohan ini dari siapa? Dari Allah. Gangguan banyak, baik itu dari manusia maupun dari ujian-ujian yang Allah timpakan. Karena terkadang seseorang ketika ingin meluruskan tauhidnya, ujian semakin kuat Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dari sisi terkadang rezekinya dikurangi oleh Allah untuk menunjukkan dia kokoh atau tidak. Wa tathbituhum fiha fil akhirah taufiquhum lil jawabi 'inda su'alil malakain. Dan pengokohan mereka dengan al-qaulu tsabit, dengan kalimatut tauhid, dengan sebab kalimatut tauhid di akhirat adalah dengan diberinya taufik kepada mereka untuk bisa menjawab ketika ditanya oleh dua malaikat tersebut. Wa qawluhu wa ammal murtab, adapun orang-orang murtab ay asyab, orang-orang yang ragu-ragu, tidak memiliki pendirian kokoh. Fa yaqulu idza su'ila ha, maka dia mengatakan tatkala ditanya ha, kalimatu taraddudin wa tawajju', yaitu kalimat yang menunjukkan taraddud, keraguan-raguan, dan tawajju', yaitu dalam kengerian yang dia rasakan. La adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan seperti itu, yang mengatakan sesuatu, maka aku pun meniru mengatakannya. Li'annahu ghairu mu'min bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Fayasta'jimu alaihi al-jawab, maka dia pun terbungkam, tidak bisa menjawab. Fayasta'jim, ujmah. Jadi dalam kondisi terbungkam, tidak bisa menjawab sama sekali, tidak mampu mengeluarkan jawaban. Padahal seandainya ditanya ujian di dunia, tahu teorinya. Ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu, jawabannya Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa. Tapi perkara di kubur ikhwani fillah tidak sekedar teori. Amalan dia ketika hidup itulah yang menentukan. Fayastajimu alaihi al-jawab, maka dia tidak mampu untuk menjawabnya. Walau kana min a'lamin nasi wa afsahihim, walaupun dulu di dunia dia termasuk orang yang paling berilmu dan paling fasihnya. Kenapa? Karena tidak diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kama qala ta'ala wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan orang-orang yang zalim. Ini di antara sebab kenapa mereka tidak mendapatkan taufik. Kenapa? Karena kezaliman mereka di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Fayudrabu bimirzabatin min hadid, maka dipukullah mereka dengan mirzabah dari hadid. Wahiyal mitraqatul kabirah, yaitu palu besar, palu gudam besar. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illal insan, maka dia pun teriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Hal ini sebagaimana datang dalam hadits Bara yang panjang, ikhwani fillah, di riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, di mana dikisahkan Nabi SAW ketika itu mengiringi jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Kemudian mereka sampai di pekuburannya. Naam, dan tatkala menunggu dibikinkan lahat, Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Beliau duduk kemudian dikelilingi para sahabat dengan tenang, sampai-sampai dikatakan oleh Bara, ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di kepala-kepala kami itu ada burung, yaitu karena tenangnya mereka. Nah, seperti seorang yang begitu tenang, hati-hati jangan sampai burung yang ada di kepalanya terbang. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepala beliau dan mengatakan, ista'idzu billahi min adzabil qabr, mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur. Dan syahid dari hadis ini berhubungan dengan penetapan pukulan tersebut, akhwani fillah, ketika seorang yang tidak beriman tidak mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Di mana beliau mengatakan wa innal kafir, dan sungguhnya seorang yang kafir, maka disebutkan bagaimana cara matinya yang sulit. Kemudian setelah dikuburkan, wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yatihi malakan, maka ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya dan dua malaikat datang, fayujlisanihi dan mendudukkannya. Fayaqulani lah man rabbuk, fayaqulu ha 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 la adri, tidak tahu. Fayaqulani lah ma dinuk, fayaqul ha ha la adri. Fayaqulani lah ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, fayaqul ha ha la adri. Sama, tidak tahu, menahu tentang hal tersebut. Fayunada munadin fis sama, atau fayunadi munadin fis sama an kadzaba fa afrishuhu minan nar wa albisuhu min nar, sungguh dia telah dusta. Nah, maka berikan dia firash dari neraka, yaitu pijakan untuk dia berdiri, untuk dia tinggal dari api neraka, seperti firash, nah, pembaringan atau karpet, sesuatu yang digunakan untuk dia duduk atau berbaring. Wa albisuhu minan nar, dan beri pakaian dia dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukalah pintu untuknya menuju ke neraka. Subhanallah. Itu menunggu dalam waktu lama, tapi sudah mendapatkan berita yang mengerikan seperti ini. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka mendatangi dia panasnya neraka tersebut dan naam hawa beracun dari neraka itu. Wa yadiku alaihi qabruh hatta takhtalifu fihi adla'uh, dan kuburnya pun menyempit sampai-sampai tulang-tulang rusuknya saling naam takhtalif, yaitu naam saling masuk naam satu sama lain.
patah, kemudian saling menyelempit. Setelah itu baru thumma yuqayyadu lahu a'ma abkam ma'ah, thumma yuqayyadu lahu a'ma abkam ma'ahu mirzabatun min hadid. Kemudian didatangkan untuk dia sesuatu yang atau malaikat yang disifati di sini a'ma abkam, buta dan bisu. Bersama dia mirzabatun min hadid, yaitu palu besar dari besi. Lau daraba biha jabalan nasara turaban, seandainya dia memukulkan dengan palu tersebut gunung, maka akan menjadi debu-debu berhancuran, ya, berhancuran menjadi debu. Qala fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa thaqalain. Kemudian dia pukul orang tersebut dengan satu pukulan yang mendengarnya semua apa-apa yang ada di timur dan barat, kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Maka hewan-hewan mendengar, makhluk-makhluk yang lain selain thaqalain, selain jin dan manusia, ikhwani fillah, mendengar. Di sini menunjukkan bahwasanya selain manusia, ikhwani fillah, juga yang mendengarnya adalah jin. Kenapa? Karena ada thaqalain, dua makhluk yang diberi pembebanan. Fayasiru turaban, maka dia pun menjadi turab, menjadi debu. Tsumma tu'adu fihi ruh, kemudian dikembalikan lagi rohnya, diulangi lagi. Ini lafaz Imam Abi Dawud rahimahullahu taala. Demikian pula riwayat Ahmad, ada pengecualian illa thaqalain, kecuali dua makhluk tadi, jin dan manusia. A'udzubillahi min dzalik. Dan hadirin ikhwani fillah, dalam Ahkamul Janaiz Imam Al-Albani rahimahullahu taala di mana Al-Hakim rahimahullah mengatakan sahih ala syarti syaikhain, dan disetujui oleh Imam Al-Albani rahimahullah. ثم بين الحكمة من عدم سماع الإنسان لها بقوله ولو سمعها الإنسان لصعق. Kemudian Nabi menjelaskan, kemudian Syekhul Islam menjelaskan tentang hikmah kenapa manusia tidak mendengar tentang teriakan orang yang dipukul tersebut. Dengan perkataannya, seandainya manusia mendengar maka dia akan pingsan. Ai kharra mayitan aw ghusya alai, yaitu tersungkur mati atau minimalnya ghusya alai, pingsan. Kalau demikian tidak akan ada orang berani mengubur. Wa min hikmatillahi aidan anna ma yajri 'ala al-mayyit fi qabrihi la yuhissu bihi al-ahya li'anna Allah ta'ala ja'alahu min al-ghaib walau adharahu la fatatil hikmatul matlubah wa hiya al-imanu bil ghaib. Dan di antara hikmah juga bahwasanya hal-hal yang terjadi pada mayit di kuburnya tidak bisa dirasakan yang hidup, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala jadikan hal itu sebagai perkara gaib. Seandainya Allah nampakkan, maka akan hilang hikmah yang dituntut, yaitu keimanan terhadap perkara yang gaib. Karena iman terhadap perkara yang gaib merupakan ujian, akhwan. Kalau semuanya nyata, semuanya bisa dilihat, tidak ada beda yang beriman dan tidak. Kenapa? Kelihatan, mesti semuanya percaya. Tapi ketika di sana ada hal-hal yang gaib, disinilah diuji keimanan seseorang. Nah, kalau semuanya dinampakkan, akan hilang hikmah untuk beriman terhadap perkara yang gaib. Naam. Barakallahu fikum. Dan di sana ada hikmah yang lain, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.
naktahi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta